kembali lagi dengan saya Rodel Tanababan dengan NIM 4203230006 dari kelas PSM 20B akan melakukan praktikum yang ke-10 mata kuliah praktikum statistika dengan judul pengenalan dasar-dasar aplikasi R. Nanti saya akan menjelaskan juga bagaimana cara mencari min, modus, quartile, nilai maksimum, minimum dengan aplikasi R ini. Pertama kita mengenal dulu apa itu R programming. R programming adalah sistem perangkat lunak yang dirancang secara khusus untuk mengerjakan semua hal yang berkaitan dengan statistik. Bahasa pemrograman ini menyediakan bermacam-macam teknik statistika, di antaranya pemodelan linear dan non-linear, analisis deret waktu, statistik klasik, dan lain-lain. Bahasa pemrograman ini juga memiliki format dokumentasi yang lengkap di semua bidang, yaitu dalam berbagai format maupun dalam bentuk cetakan. Sehingga bahasa pemrograman ini disebut juga bahasa pemrograman yang memiliki format LaTeX. Adapun sejarah terbentuknya program R ini, yang pertama, program ini dibuat oleh Rusty Haka dan Robert Kinselman dari Universitas Auckland. Nama R berasal dari huruf awal nama mereka berdua. Kemudian mereka adalah statistikawan asal Selandia Baru, sedangkan R kini dikembangkan oleh tim inti. Bahasa pemrograman R dapat digabungkan dengan software lainnya, diantaranya program statistik, manipulasi, perhitungan, dan penampilan grafik lainnya, seperti SPSS, Microsoft Excel, dan menyediakan fasilitas import dan ekspor data. Selain itu, R dapat melakukan import file software lainnya seperti SAS, Minitab, Stat, Sistat, dan Info. Pengembangan R programming. Berdasarkan publikasi yang dirilis IEEE Spectrum Range Language pada tahun 2017, R berhasil memasuki 10 bahasa pemrograman terpopuler. Bahasa pemrograman R menempati posisi yang ke-6, di mana itu berada di atas JavaScript dan PHP. Di mana JavaScript ini dan PHP berada pada posisi ke-7 dan ke-8. Sampai saat ini tulisan ini dibuat versi bahasa pemrograman R yang terbaru adalah R241. Fitur-fitur R programming dan kelebihannya. R mempunyai karakteristik yang membedakan dengan software lainnya, yaitu selalu dimulai dengan prompt lebih kecil pada konsolnya. Yang pertama, basic math. Basic math pada program R yaitu operasi dasar seperti tambah, kurang, kali, bagi, square, dan mod. Yang kedua, variabel. Variabel adalah tempat untuk menyimpan sebuah value X, tanda panah kurang, atau ini dibuat artinya sama dengan. Itu artinya si X ini mengandung nilai 10. Yang ketiga, data types. Tipe data di R ada numerik, karakter, date, dan logikal atau bulan. Yang keempat, vektor. Vektor adalah sekumpulan elemen untuk tipe data yang sama, misalkan P sama dengan C, 1, 2, 3, sampai 6, itu artinya variabel P mengandung nilai 1, 2, 3, sampai 6. Yang kelima, yaitu function. Kita dapat membuat fungsi sendiri di R. Fungsi ini memudahkan kita jika memiliki serangkaian proses dan mengembalikan nilai. Dan yang keenam adalah data frame. Data frame ini seperti tabel di Excel, yaitu terdapat nama, kolom, dan diikuti dengan isi bawahannya. Yang ketujuh, list. List ini seperti kontainer yang memuat data yang berbeda. Misalnya, terdapat indeks A, B, C di list operasi. Nah, indeks A di list operasi ini bisa diisi matriks. Yang ke-8, matriks. Matriks seperti yang dipelajari di SMA. Matriks seperti indeks kolom dan row hampir mirip dengan data frame, namun representasinya dan rules-nya berbeda. Yang ke-9, array. Array ini jarang dibahas orang. Jika matriks 2 dimensi, array ini 3 dimensi. Yang ke-10, conditional statement. Hal ini yang lumayan penting, sering digunakan karena nilai input yang bervariasi.
Kelebihan dari R programming. Yang pertama, sintaksnya mudah dipelajari dengan banyak fungsi-fungsi statistik yang terpasang. Yang kedua, efektif dalam pengolahan data dan fasilitas penyimpanan. Ukuran file yang tersimpan jauh lebih kecil dibanding software lainnya. Yang ketiga, lengkap dan perhitungan array dalam perhitungan array. Yang keempat, lengkap dan terdiri dari koleksi tools statistik yang terintegrasi untuk analisis data, diantaranya mulai dari statistik deskriptif, fungsi probabilitas, berbagai macam uji statistik, hingga time series. Yang kelima, tampilan grafik yang menarik dan fleksibel maupun customizable. Kelebihan selanjutnya yaitu yang keenam, dapat dikembangkan sesuai keperluan dan kebutuhan, yaitu bersifat terbuka, di mana tiap orang dapat menambahkan fitur-fitur tambahan dalam bentuk paket ke dalam software R. Yang ketujuh, R merupakan salah satu jenis bahasa pemrograman komputer. Bagi para programmer yang sering membuat program, akan mudah menyesuaikan dan mempelajari bahasa ini. Yang kedelapan, bagi sebagian pengguna GUI dengan sistem menu, R juga menyediakan banyak GUI yang berbasiskan sistem menu. Antara lain RStudio, ThinR, R Commander, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang kesembilan, penggunaan R tidak dibatasi, bahkan dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersial. Kita lanjut ke prakteknya, di mana di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian-bagian dari aplikasi R ini. Di sini ada 4 jendela, 4 Windows, di mana yang ini adalah editor Windows, jendela yang digunakan untuk membuat atau mengedit dan menyimpan skrip R. Kemudian ini adalah konsol Windows, di mana di sini mengeksekusi komen dari skrip R yang kita buat. Kemudian yang ini environment, di sini ditunjukkan data dari nilai-nilai yang aktif di program kita ini dalam satu season yang bisa dipanggil. Jadi saya akan jelaskan seperti apa contohnya. Kemudian yang ini di bagian yang menampilkan output komen berupa file, plot, informasi, dan bantuan dalam penulisan skrip. Di sini kita bisa minta bantuan. Misalnya kita mencari min seperti itu. Kita bisa ketikkan di sini min. Nanti akan muncul berupa rumus dan penulisan skripnya seperti ini. Nah, untuk package ini sendiri merupakan daftar library R yang telah terinstall. Misalnya lah, untuk contoh yang akan kita praktikkan sekarang, kita pertama-tama kita buat dulu set WD-nya ini. Kemudian di sini untuk set working directory-nya kita buat set WD, kemudian lokasi dari filenya, file yang kita simpan. Kemudian di sini kita panggil datanya seperti ini, kita blok seperti ini, kemudian kita run. Ini untuk set working directory-nya. Kemudian kita panggil filenya, panggil datanya, isi data yang akan kita analisis. Nah, seperti ini, dimana datanya yaitu ini
terdiri dari kabupaten dan kota dan presentasenya. Kemudian kita akan mencari min dari data kita yang tadi, ini. Data dari presentasinya ini. Gimana caranya? Kita buat script seperti ini, min dalam kurung prak data merupakan filenya, data kita, nama datanya, kemudian bagian yang kita rata-ratakan yaitu presentasenya. Kita blok, kemudian run, maka keluar minnya 12,4125. Kemudian begitu juga dengan mencari mediannya, ketik median dalam kurung prak data, kemudian tanda dolar seperti ini, kemudian presentase, di mana datanya namanya prak data dan yang kita cari nilai tengahnya adalah presentase. Hasilnya yaitu 12,92. Nilai rata-ratanya 12,41, nilai tengahnya 12,92. Kemudian kita cari modusnya. Kita buat seperti ini, modus, tanda seperti ini atau bisa dibaca dengan sama dengan, ini juga bisa. Kemudian kita buat function X, modusnya merupakan function X, di mana Unix X sama dengan Unix QX, Unix X, which max, buka kurung tabulate, buka kurung lagi match, buka kurung X, Unix X, tutup kurung sesuai dengan buka kurung yang kita buat di sini. Sebanyak itu juga tutup kurungnya. Kemudian diakhiri dengan tutup kurung Kurawa. Kemudian buat di bawahnya modus dari datanya, dimana yang kita cari modusnya di bagian presentasi. Kemudian kita blok, lalu kita run, maka keluar modusnya yaitu 12,92. Sebenarnya untuk mencari min, median, dan nilai maksimum, nilai minimumnya, kita bisa mencarinya dengan dua langkah saja. Setelah kita panggil datanya seperti ini, kita buat attach prak data, di mana gunanya untuk mengambil data per variabel. Jadi si programnya ini mengidentifikasi atau mengambil datanya per variabel. Kemudian kita blok seperti ini, run. Kemudian ini seperti ini karena sudah kita cari tadi di atas, saya sudah mencari di atas, jadi dibuat sini sama seperti pos yang ketiga, di mana ini adalah pos yang keempat. Kemudian summary, kita run lagi. Maka keluar di mana lengthnya atau banyak datanya itu 32, nilai minimumnya 0, kuartil pertamanya 10,67, median atau kuartil keduanya 12,92, min 12,41, kuartil ketiganya 15,96, nilai maksimumnya 19,01. Di sini tidak keluar modusnya, makanya tadi kita cari modusnya di atas. Dan nilai min mediannya sama dengan min median yang berada di sini. Seperti yang saya katakan tadi, kita bisa memanggil data dari sini. Seperti ini. Ini kan ada prak data, di mana ada 32 datanya. Dia dipanggil di sini. Ini cara memanggilnya, ini cara memanggil file. Beda lagi kalau dia memanggil variabel. Misalnya kita buatlah di sini
X sama dengan 3. Kita run, keluar X sama dengan 3, maka dia akan keluar di sini. X-nya itu adalah 3. Kita bisa memanggil ini, si X, dengan mengetikkan X, kemudian kita, maka keluar X-nya 3. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sudianto Manulang selaku dosen pengampu, juga kepada Kak Novan dan Kak Ratna selaku asisten laboratorium. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang menonton video ini.